Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ.net ID. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tutorial lagi, di mana di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat atau memfungsikan sistem RAID pada sebuah penyimpanan atau hard disk. Nah, di sini sistem RAID ini akan saya gunakan pada penyimpanan sebuah server ya. Nah, untuk sistem RAID sendiri nanti akan saya gunakan yaitu RAID 1, dimana RAID 1 ini fungsinya adalah mirroring ya, dimana jika kita menggunakan RAID 1 dengan fungsi mirroring ini akan melakukan teknik penyimpanan dimana salinan data yang identik disimpan pada anggota RAID secara bersamaan. Jadi misal ada dua hard disk yang dimiliki oleh si servernya, maka setiap data yang berada di disk drive 1 akan di copy ke dalam disk drive 2. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox untuk sebagai contoh. Di sini kita akan lanjut seperti biasa cara menginstalnya. Terus di sini tinggal di down, terus Ubuntu server. Saya kira kalau di sini saya tidak perlu terlalu jelaskan karena di bagian ini adalah bagian paling umum setiap kali kita lakukan pada saat menginstal sebuah server ya. Nah, saya akan menjelaskan pada intinya bagaimana cara membuat yang namanya teknik penyimpanan RAID, teknik penyimpanan sistem RAID pada sebuah hard disk yang dimiliki oleh server. Nah, di sini untuk VirtualBox-nya sendiri itu sudah saya buat dua disk drive ya. Jadi ada dua hard disknya, sehingga nanti kita bisa melakukan yang namanya sistem RAID tadi. Karena untuk melakukan yang namanya teknik penyimpanan RAID, kita membutuhkan minimal yaitu dua hard disk. Nah, contoh di sini kalau kita mau memfungsikan hard disk yang kita miliki sebagai penyimpanan RAID, maka kita memilih custom storage layout ya untuk menyetingnya, dan kemudian nanti setelah itu kita down. Nah, di sini hard disknya ada dua. Nah, jadi sistem RAID ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sifatnya adalah penyimpanannya akan menyalin setiap data yang berada di disk 1 menuju ke disk 2. Jadi datanya itu sama persis. Apalagi yang akan saya gunakan kali ini adalah RAID 1 ya, dimana RAID 1 itu sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sifatnya adalah mirroring atau dikenal dengan teknik penyimpanan dimana salinan data yang identik disimpan pada anggota RAID secara bersamaan. Jadi apapun data yang ada di disk 1 akan berada juga di disk 2 nya. Nah, untuk cara membuatnya cukup mudah. Kita tinggal menyeting bagian disk 1 nya dulu. Di sini kita pilih yang bagian atas ini, terus kita tekan enter. Nanti kita buat hard disk ini menjadi use as boot device ya. Nah, kemudian untuk disk keduanya juga kayak gitu, kita pilih add as another boot device. Nah, sehingga semuanya akan terpindah di bagian bawah kayak gini ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan perubahan partition free space-nya ya. Di sini akan kita rubah free space-nya untuk disk pertama, add GPT partition ya. Nah, di sini yang kita lakukan formatnya, merubah formatnya. Format yang tadinya ext4 ini kita ganti menjadi live on format ya. Nah, setelah itu kita create. Nah, setelah itu disk kedua pun kita buat seperti itu. Nah, ini kita ganti create. Nah, setelah kita melakukan hal tadi, kita membuat yang namanya sistem RAID-nya ya. Nah, untuk membuat sistem RAID pada kedua hard disk ini, kita cukup masuk ke bagian create software RAID ya. Jadi di bagian sini, nah di bagian sini kita akan memilih sistem RAID mana yang kita akan gunakan. Untuk name itu terserah mau dirubah atau tidak, terserah ya. Tapi di sini name-nya tidak akan saya rubah. Saya langsung
pada intinya saja. Nah, kalau kita lihat pada RAID level, ini ada beberapa level ya. Ada RAID 0, terus RAID 1, 5, 6, dan 10. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan RAID 1 ini sebagai mirroring ya, atau nantinya dia akan berfungsi untuk penyimpanan backupan dari disk satunya. Nah, setelah itu di bagian bawah untuk device, untuk partition 1 di sini dengan yang di sini, ini kita harus checklist semuanya. Jadi entahkah itu yang berada di disk 1 atau di disk 2, itu kita checklist semuanya. Setelah itu kita tinggal melakukan yang namanya create. Nah, setelah melakukan create tadi, yang terbaca di atas ini hanya satu device. Nah, karena sudah menggunakan sistem RAID. Nah, sehingga nantinya di sini kita tidak melakukan banyak hal untuk menginstal sistem operasi ke dalam sistem RAID ini. Nah, jadi di sini untuk menginstal sistem operasinya, kita tinggal mengklik bagian new bagian atas ini ya. Nah, ini. Setelah itu kita tinggal enter, kita pilih format ya. Nah, di bagian format kita hanya cukup membuat yang namanya partition untuk ext4-nya atau biasanya kita gunakan untuk root ya. Nah, di sini langsung kita klik done. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, maka kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu kita tinggal pilih tombol down-nya, terus pilih continue. Terus di sini seperti biasa kita memasukkan yang namanya nama dari server, kemudian password dari servernya seperti apa. Nah, setelah itu kita lanjutkan instalasinya seperti biasa, karena sistem RAID-nya tadi itu hanya pada bagian tadi aja ya. Jadi sistem inti dari RAID itu untuk settingan RAID itu berada di bagian partition tadi. Nah, ini tinggal kita continue. Ini tergantung dari kebutuhan kita, apakah kita mau menginstal OpenSSH servernya atau tidak. Kalau mau menginstal silahkan di checklist, kalau tidak silahkan diabaikan terus pilih done. Nah, kalau di sini saya biasanya selalu menceklis OpenSSH-nya. Nah, pilih done, terus Ubuntu-nya akan menginstal semua sistemnya ke dua drive secara bersamaan. Jadi ketika proses ini berlanjut, nanti kedua harddisk yang kita miliki itu sistemnya akan berjalan secara bersamaan. Jadi bukan hanya melakukan installing ke disk 1, maka di sini dia akan melakukan yang namanya mirroring ke disk 2-nya, sehingga waktunya agak sedikit lama ya untuk penginstalannya dibandingkan dengan ketika kita menginstal sistem operasi itu pada satu harddisk. Nah, oke. Untuk sistem RAID ini sebenarnya sangat penting jika kita memiliki sebuah server dengan kebutuhan backupan data ya. Nah, keuntungannya juga kalau kita menggunakan sistem RAID ini tadi, contohnya RAID 1 yang saya gunakan, ini sistemnya mirroring, sehingga data apa saja yang ada di disk 1 itu akan ada di disk 2 juga. Sehingga apabila salah satunya atau salah satu harddisk tersebut atau disk drive tersebut rusak, maka kita cukup menggantikan dengan disk yang baru, maka sistem akan secara otomatis melakukan RAID kembali. Tapi ingat, kita harus menyeting juga yang namanya harddisk yang baru kita pasang agar dapat mendukung sistem RAID tersebut. Nah, ini yang saya lakukan, yang saya tunjukkan itu adalah sistem RAID menggunakan sistem yang digunakan oleh sistem operasinya. Karena sistem RAID ini ada dua jenis, yaitu kita bisa melakukan RAID harddisk melalui BIOS atau melalui perangkat motherboard yang kita miliki. Jadi biasanya setiap motherboard itu sudah didukung oleh sistem RAID, tapi tidak semuanya juga fiturnya akan dimunculkan pada motherboard tersebut. Jika tidak memiliki sistem RAID pada motherboard, maka kita harus mencarikan fiturnya apakah bisa ditambahkan fitur RAID atau tidak. Tapi kalau tidak, kita cukup bisa menggunakan RAID menggunakan sistem operasi seperti ini. Jadi ada dua jenis ya. Jadi bisa menggunakan RAID sistem yang disediakan oleh motherboard atau BIOS BIOS dari motherboard yang kita gunakan,
atau kita menggunakan RAID yang berasal dari sistem operasi yang kita setting seperti tadi. Nah, jadi untuk menyeting sebuah sistem RAID itu seperti tadi intinya, pokoknya yang jadi yang jadi intinya itu adalah pada bagian partition tadi. Nah, saya kira cukup sekian untuk video kali ini untuk pembuatan yang namanya teknik penyimpanan dengan sistem RAID untuk disk pada sistem pada Linux. Nah, khususnya di sini saya menggunakan yang namanya Linux Ubuntu. Nah, lebih dan kurangnya dari video ini saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.